Indra, MSI. Saya dosen teknik bicara tentang bagaimana kita memulai sebuah usaha baru. Setelah kita memiliki sebuah ide usaha baru yang akan kita laksanakan. Terus, untuk memulainya apa? Ya, tuh ya. Ibarat kita melaksanakan sebuah kegiatan, misalnya bermain golf gitu, sedia payung sebelum kepanasan maupun kehujanan. Ya. Walaupun tidak hujan, ya, payung ini tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi kita dari kepanasan. Ya, jadi ini tidak lumrah, ya, tetapi memang harus dilakukan untuk melakukan antisipasi di dalam perjalanan sebuah usaha baru. Dengan demikian, kita harus memiliki strategi, ya, rencana yang kuat dalam memulai sebuah usaha baru. Ya. Untuk memulai usaha baru ini tentu ada sesuatu yang harus kita persiapkan, yaitu rencana bisnis baru atau business plan. Jadi bagaimana kita merencanakan tersebut. Memulai usaha baru dalam bisnis plan, kita harus pahami apa sih itu bisnis plan. Jadi bisnis plan adalah sebuah dokumen tertulis. Ya, dokumen tertulis. Jadi bisnis plan ini tidak bisa dalam angan-angan saja, dalam pikiran saja. Harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan semua elemen terkait secara eksternal maupun internal dalam memulai bisnisnya. Nah, jadi ini. Jadi saya stressing di sini adalah tertulis, ya. Jadi harus ditulis bisnis plan tersebut, ya. Yang tentunya akan menggambarkan bagaimana bisnis itu dijalankan yang berkaitan dengan pihak eksternal maupun dengan pihak internal di dalam menjalankan bisnis tersebut. Bisnis plan adalah sebuah pernyataan tulis yang menyatakan visi, misi, tujuan, detail operasional dan finansial, kepemilikan dan struktur manajemen dari sebuah entitas bisnis, serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Misalnya ada standar operating procedure. SOP ini macam-macam. Ya. SOP dari perencanaan, ya, pengorganisasian, ya, kemudian pelaksanaannya, ya, bagaimana itu kemudian dikontrol atau diawasi. Nah, ini SOP ini macam-macam, ya, ya, dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, jadi dari persiapan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasannya. Ini harus ada SOP-nya semua. Bagaimana itu dilakukan? Nah, sehingga bisnis plan itu menjadi lengkap menggambarkan bisnis kita secara utuh bagaimana itu dilaksanakan. Ya. Tentu bisnis plan ini suatu hal yang namanya tertulis bukan berarti semakin tebal tulisannya semakin bagus, tidak gitu. Bisnis plan yang baik adalah sesingkat mungkin tetapi tepat, padat, jelas, dan lugas. Ya. Jadi bisnis plan yang bertele-tele apalagi melingkar-lingkar, tidak terstruktur, ini yang tidak bagus, ya. Jadi harus singkat dan strukturnya harus jelas, membahas tentang apa. Sehingga sub-subnya harus dibuat dengan baik. Di mana visinya, di mana misinya, ya. Jangan berbicara misi di dalam sebuah visi, jangan berbicara misi di dalam sebuah tujuan, gitu ya. Demikian juga seterusnya. Ya. Nah, dengan demikian bisnis plan ini akan menjadi singkat, tepat, ya, harus disusun secara tepat. Tepat ini apa? Tepat waktunya,
tepat seberapa banyak bisnis plan itu, seberapa tebal bisnis plan itu, ya. Tepat sasarannya, siapa yang akan disasar oleh bisnis plan tersebut. Nah, ini harus tepat dia. Kemudian padat, jadi mengandung banyak informasi dalam sebuah bisnis plan, ya. SOP misalnya, nah, ini SOP juga nggak perlu bertele-tele, tapi rinci, kemudian jelas, ya, siapa yang melakukan, siapa yang terkait, apa yang alatnya, ya, kemudian apa bahannya, ya, bagaimana melaksanakannya, ya, bagaimana mendokumentasikannya, ya, itu. Jadi dalam SOP ini penting sekali, ya, bagaimana kita menulis apa yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, kita melaksanakan apa yang sudah ditulis. Nah, apa yang sudah ada di SOP itu yang kita laksanakan. Ya. Kemudian kita mencatat kembali apa yang sudah kita laksanakan. Jadilah sebuah laporan. Jadi dalam SOP itu begitu. Sehingga tujuan itu bisa tercapai. Ya. Dan kalau itu sudah diikuti struktur itu, maka bisnis plan Anda itu akan menjadi lugas. Nah, kalau sudah singkat, padat, jelas, dan lugas, maka semua pihak terkait dengan UKM Anda akan mudah untuk mendapatkan gambaran bagaimana rencana usaha yang hendak dijalankan. Nah, sehingga ini penting sekali kebiasaan atau kemampuan Anda untuk menyusun sebuah bisnis plan. Ini harus dilatih sejak dini. Kalau tidak demikian nanti Anda akan kelabakan nantinya. Ya. Sehingga bisnis plan ini harus secara holistik dan menyeluruh gitu, ya. Namun tetap singkat gitu, sesingkat mungkin gitu, ya. Namun tetap jelas. Hal-hal yang bisa digambarkan dengan tabel, buat tabel. Hal-hal yang bisa digambarkan dengan gambar, buat gambar. Misalnya struktur organisasi gitu. Bagaimana struktur organisasi rencana bisnis Anda? Bagaimana struktur SDM-nya? Buat dalam sebuah struktur organisasi. Jangan membuatnya dalam uraian, ya. Itu. Proses itu misalnya. Kalau proses itu bisa digambarkan dengan flowchart, ya, gambarkan dengan flowchart. Sehingga bisnis plan itu menjadi ringkas. SOP Anda pun mudah dipahami, ya. Siapa melakukan apa dengan cara apa, ya, dengan alat apa. Nah, itu, ya. Nah, itu pentingnya nanti kalau Anda menuliskan SOP singkat, padat, dan jelas. Nah, perlu kita pahami bahwa itulah bisnis plan itu harus dirancang sedemikian rupa. Namun kenyataan yang berbeda terjadi. Jadi bisnis plan itu bukan suatu hal yang sangat penting untuk menggambarkan bisnis Anda. Awalnya seperti apa, prosesnya akan seperti apa, kemudian pencapaian tujuannya seperti apa. Luar biasa pentingnya bisnis plan. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, ketika melaksanakan sebuah bisnis baru, para pelaku UKM sering membuat bisnis tanpa mempersiapkan bisnis plan. Karena sering sekali bisnisnya itu dilakukan dengan bisnis ikut-ikutan. Ya. Itu. Copy paste langsung diterapkan. Ya, itu. Itu jadi ini tentu kalaupun kita melakukan sebuah bisnis yang sejenis, paling tidak kita harus menerapkan sistem yang disebut dengan ATM. Ya. Ambil, tiru, modifikasi, sehingga kita mempunyai sebuah bisnis baru yang memiliki karakter sendiri. Ya. Tidak sama dengan bisnis orang lain, sehingga ini memiliki nilai jual yang luar biasa, ya. Sehingga bisnis tersebut
potensial untuk dilaksanakan. Nah, muatan-muatan penting apa yang harus dimuat dalam sebuah bisnis plan? Bidang apa yang akan Anda laksanakan? Misalnya Anda akan melaksanakan bisnis seperti bisnis saya di bidang kontraktor listrik, buat saja. Bisnis kontraktor listrik. Nah, itu. Sejauh mana kelayakan bisnis Anda? Nah, dukungannya seperti apa? Ini yang perlu Anda tuliskan dalam sebuah bisnis plan. Oh, ini bisnis saya layak karena di daerah saya atau di daerah yang akan dituju di mana bisnis tersebut akan dilaksanakan, pembangunan sedang berlangsung, ya, itu. Pembangunan sedang berlangsung. Sehingga Anda merumuskan untuk membuat kontraktor listrik di bidang konstruksi. Ada juga di berpikiran lain, oh ternyata pembangunan sudah masif, sekarang tinggal bagaimana melakukan pemeliharaan. Ya, bikin kontraktor listrik di bidang MR, Maintenance and Repair, pemeliharaan dan perbaikan. Ya, itu. Jadi layak bisnisnya. Dukungannya gimana? Oh iya, dukungannya pemerintah mensupport dibuatnya sebuah bisnis baru. Misalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, banyak peraturan perundang-undangan yang sudah disederhanakan, memudahkan UMKM untuk memulai ataupun melaksanakan bisnisnya. Ya, jika Anda tidak kuat melaksanakan membangun bisnis ini sendiri, buat dengan beberapa orang, bentuk dalam sebuah badan usaha atau mungkin bentuk dalam bentuk koperasi. Nah, itu sangat mungkin gitu. Jadi dimiliki oleh beberapa orang, ya. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, ya. Cukup dengan 9 orang Anda sudah bisa membuat sebuah koperasi. Ya. Jadi dengan 9 orang Anda para alumni elektro PNB ataupun apapun profesi Anda, kompetensi Anda, ya. Anda berkumpul 9 orang membuat sebuah koperasi. Nah, itu. Apapun bentuknya, mau bentuk PT nanti silakan. Nah, dukungannya sih, nah ini dukungan pemerintah sudah jelas tadi ya, dukungan keluarga seperti apa ya, dukungan lingkungan di sekitarnya gitu ya. Ini penting dirumuskan dalam bisnis plan. Bagaimana arah tujuan yang hendak dicapai oleh UMKM tersebut dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini penting sekali. Ya. Jangka pendek, setelah Anda tamat, Anda harus segera menciptakan sebuah usaha baru dan tidak akan lagi mencari kerja. Nah, ini penting Anda bisa lakukan. Ini bisa Anda lakukan dengan catatan ketika Anda misalnya PKL, jika Anda ingin menjadi seorang wirausaha, jangan PKL-nya di PLN. Ya, PKL lah di badan usaha atau kontraktor. Kalau Anda ingin membuat kontraktor listrik, PKL lah di sebuah kontraktor listrik seperti perusahaan saya ini. PT Adi Putra, PT Adi Chandra, PT Adi Wiguna. Ya, Anda bisa PKL di situ. Nah, sehingga Anda sudah memahami bagaimana bisnis tersebut dijalankan. Sehingga Anda akan mampu merumuskan dalam jangka pendek, saya harus segera bekerja setelah tamat, ya, itu. Nah, jangka menengah, saya harus bisa mensejahterakan saya dan keluarga, diri saya dengan pegawai dengan keluarganya. Jangka panjangnya, perusahaan ini harus ekspansi, tidak cukup hanya di Bali saja, tetapi di luar Bali. Nah, seperti bisnis saya sekarang PT Adi Putra, bisnisnya sudah seluruh Indonesia. Saya jual tekap isolator dari Aceh sampai Papua. Nah, itu. Jadi sudah ekspansi nih, ya. Nah, jadi penting Anda lakukan bagaimana merumuskan ini. Ya.
Kemudian bagaimana Anda menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ya. Visi perusahaan Anda itu apa? Misinya apa? Tujuannya apa? Sasarannya bagaimana? Ya. Jadi visi ini merupakan suatu hal yang sangat imajiner, ya. Itu. Misalnya, visi Anda mewujudkan sebuah kontraktor listrik yang sejahtera, gitu misalnya. Ya. Misinya apa? Satu, meringankan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Dua, gitu, ya, meningkatkan nilai tawar bisnis ini. Ya, gitu. Memajukan pembangunan di sekitar Anda. Nah, itu ya. Tujuannya silahkan Anda rumuskan dan seterusnya. Sasarannya siapa yang akan menjadi sasaran oleh bisnis ini. Ya. Ini penting Anda rumuskan di dalam bisnis plan ini. Apakah masyarakat biasa, level rendah, level menengah, atau industri? Nah, ini sasaran perlu Anda. Di bisnis plan juga Anda harus merumuskan produk lain atau sejenis. Saya dulu sebelum membuat kontraktor PT Adi Putra itu, saya kerja di sebuah kontraktor namanya PT Dharma Diagung Utama. Di situ juga kontraktor listrik. Gitu. Saya pelajari betul bagaimana bisnis itu dilaksanakan. Ya, dari tender, mencari modal, mencari barang, membuat laporan pelaksanaan, membuat laporan keuangan, ya, mengurus pajak-pajak, ya, semua saya pelajari dari A sampai Z di perusahaan itu. Nah, selanjutnya baru jadi saya pelajari apa kelemahannya produk. Oh, ternyata karena itu bisnisnya dijalankan betul-betul dominasi pemilik gitu. Sepertinya pekerja atau karyawan itu tidak diberi kewenangan apapun, ya, tidak diberikan pemahaman-pemahaman bagaimana bisnis itu dilaksanakan, bagaimana perkembangan bisnis itu. Ya. Saya merasakan bahwa proses bisnis ini pasti tidak akan membuat karyawan itu nyaman. Kenapa karyawan tersebut dibayar dengan gaji besaran tertentu? Oh, ternyata perkembangan perusahaan itu seperti ini. Oh, sedang menurun ya, otomatis kompensasinya akan dikurangi. Ketika bisnis itu menanjak, maka bisnis itu kompensasi kepada pegawai itu ditingkatkan. Itu yang saya lihat. Sehingga dalam awal saya ketika melaksanakan bisnis saya di PT Adi Putra itu, saya beritikat bahwa misi saya itu bahwa bisnis ini akan dilaksanakan secara transparan. Jadi karyawan tahu kontrak itu berapa, beli barang itu berapa, bayarnya itu berapa, keuntungan itu berapa, ya. Biaya bank itu berapa, Bapak kita harus bayar bunga bank, ya. Itu. Jadi itu terbukti. Rata-rata karyawan saya semenjak saya dirikan perusahaan itu PT Adi Putra saya dirikan pada tahun 1997 sampai saat ini masih banyak karyawan yang awal saya mendirikan perusahaan itu sampai saat ini masih tetap betah. Ya. Karena itu saya melihat bahwa penting sekali keterbukaan itu. Produknya kayak sama saya produknya. Ya, salah listrik. Tapi setelah berjalan, saya bertekad bahwa saya harus punya sebuah produk yang unik. Akhirnya saya buatlah tekap isolator. Ya. SOP harus kita rumuskan. Ya. Standar operating prosedur. Saya tadi sudah sampaikan. Ya. Bagaimana kita membuat SOP yang baik dari perencanaan, SOP pengorganisasian, SOP terkait dengan pelaksanaan, SOP terkait dengan pengawasan. Ini semua Anda harus rumuskan di dalam sebuah business plan. Ya. Kemudian peluang pasarnya. Nah, itu harus dipetakan. Kalau bikin kontraktor listrik, peluang pasarnya gimana? Oh, listrik itu tumbuh terus. Berarti pertumbuhan pemasangan instalasi listrik akan berjalan terus. Ya.
Gitu. Nah, seiring dengan pertumbuhan ini yang lama-lama juga akan direnovasi, perlu juga konstruksi baru. Ya. Nah, atau mungkin juga perlu diperbaiki atau dipelihara. Ya. Strategi pemasaran seperti apa? Ya, saya meyakinkan bahwa pada saat ini adalah strategi pemasaran dari mulut ke mulut merupakan strategi yang sangat luar biasa. Karena ini menyangkut kepercayaan. Terkait keuangan gimana? Modal awal? Waduh, waktu itu saya modalnya 0 betul. 0 rupiah. Tapi saya punya modal relasi. Ya. Jadi ketika mulai bisnis itu, material saya ngebon. Ya. Modal awalnya akan saya peroleh dari uang muka proyek. Uang muka inilah yang saya kelola betul untuk membayar tenaga kerja. Tuh. Jadi modal pokok saya itu masih 0 rupiah. Pinjaman ya pinjaman dalam bentuk material, ya. Karena bentuknya bond, ya. Begitu tagihan masuk progresnya, ketika tagihan itu progres itu sudah mencapai 20% pekerjaan sudah berjalan, saya lakukan tagihan kemudian saya bayar material tersebut secara bertahap. Jadi kepercayaan itu dijaga. Itu. Jangan begitu dapat uang muka terus langsung beli motor baru atau mobil baru. Wah, ini keliru, ya. Ya, jadi Anda jangan pernah cawe-cawe, ya. Jadi di dalam bisnis yang baik itu harus dipisahkan antara kebutuhan pribadi Anda dengan jalannya bisnis. Itu. Ya. Harus pisah. Anda hanya bisa mengambil untung ketika Anda sudah pastikan perusahaan tersebut untung misalnya di akhir proyek atau mungkin di akhir tahun. Di akhir tahun lebih bagus kalau di akhir proyek Anda belum memikirkan bagaimana membayar pegawai administrasi yang tidak semata-mata berkecimpung di dalam proyek tersebut. Terlebih-lebih ketika proyek itu tidak konstan sepanjang tahun. BEP penting Anda lakukan, Anda hitung di sini. Dengan bermodal 50 juta, kapan 50 juta itu akan kembali? Nah, itu perlu diprediksi di sini. Ya. Nah, ini penting sekali BEP ini, break even point ini. Ya. Sehingga akan memberikan gambaran bagi Anda butuh modal berapa, kira-kira berapa lama modal itu akan kembali. Nah, setelah modal itu kembali, baru Anda bisa mengambil keuntungan. Ya, baru bisa dibagi-bagi, ya, baru bisa dinikmati keuntungan proyek itu. Jangan begitu keluar uang muka langsung beli mobil atau beli motor, nah itu keliru. Ya. Nah, kemudian di dalam bisnis plan itu penting juga Anda buat adalah executive summary. Nah, yang nanti akan ditempatkan di depan bisnis plan tersebut. Ya. Jadi executive summary ini akan menggambarkan secara singkat dan padat tentang bisnis plan Anda. Ya. Nah, bagaimana membuat executive summary? Anda silahkan baca nanti di buku yang telah saya bagikan. Nah, seberapa penting sih bisnis plan tersebut? Ya. Jadi bisnis plan ini menjadi penting karena ini menjadi akses permodalan. Anda butuh modal awal berapa? Modal pokoknya berapa? Dari mana modal pinjaman itu? Seberapa besar? Dan kapan akan kembali? Nah, kalau modal pinjaman ini penting. Yang misalnya Anda akan pinjam di bank. Bank akan pelajari bisnis plan Anda ini. Anda pinjamnya berapa lama? Bisnis Anda kira-kira seperti apa? Kapan bisnis Anda akan BEP? Anda punya kemampuan untuk mencicil apa tidak? Mempunyai kemampuan atau membayar bunga atau tidak? Nah, ini akan dilihat dari bisnis plan tersebut. Ya, sehingga Anda perlu menggambarkan bisnis plan itu tersebut dengan baik. Bisnis plan merupakan alat ukur untuk mempertimbangkan lanjut atau berhenti. Nah, itu. Ketika bisnis itu sudah berjalan, kalau terjadi permasalahan, Anda akan mempertimbangkan ini akan lanjut atau berhenti. Oh, kita akan lanjut tetapi perlu penyesuaian. Penyesuaian dalam operasional atau penyesuaian dalam SOP atau penyesuaian dalam permodalan
atau penyesuaian dalam market, atau penyesuaian produk. Ya, itu. Ya, itu. Ini yang perlu, kalau kita berbicara produk, kita berbicara pemasaran, kita berbicara 4 hal. Produk, price, place, and promotion. Ketika terjadi permasalahan, apakah Anda akan melakukan modifikasi produknya? Apakah Anda akan melakukan modifikasi terhadap harga sehingga lebih kompetitif? Atau Anda akan pindah tempat bisnis sehingga lebih mudah dilihat, lebih mudah dijangkau? Atau Anda akan meningkatkan promosi? Nah, itu. Bagaimana atau melakukan dengan cara promosi baru atau kombinasi dari keempat hal tersebut. Product, price, place, and promotion tersebut. Ya. Kalau Anda lakukan semua, berarti Anda membutuhkan modal atau anggaran yang jauh lebih besar. Kalau Anda melakukan salah satu yang akan memberi dampak multiplier effect terhadap hal yang lain, ini yang paling strategis. Nah, bisnis plan ini juga akan memandu Anda untuk melakukan pengembangan ide. Ya. Setelah bisnis tersebut berjalan dengan baik, bagaimana ide itu dikembangkan untuk lebih mengakselerasi bisnis tersebut. Inilah manfaat bisnis plan. Nah, bisnis plan ini akan memberi gambaran Anda, sehingga Anda mampu mengidentifikasi kekuatan Anda apa, kelemahan bisnis Anda itu apa, ya, tantangan yang ada di luar seperti apa, hambatannya seperti apa, ya, itu, peluangnya seperti apa, itu, ya, ini ya, kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang ada, ya, itu, ya. Jadi tantangan dan hambatan ini juga harus Anda petakan. Demikian juga peluangnya, ya. Yang belum saya tuliskan di sini adalah peluang, ya. Terhadap permasalahan ini, inilah disebut dengan SWOT analisis, ya. Kekuatan, kelemahan, ya, tantangan dan hambatan, serta peluang yang ada. Ya. Jadi ini manfaat bisnis plan tentu sangat luar biasa di dalam melaksanakan bisnis Anda. Bisnis plan juga akan memberi manfaat sebagai guidance, sebagai sebuah batasan-batasan atau sebuah panduan bagi pihak internal maupun eksternal dalam melaksanakan bisnis baru ini. Ya, jadi itu. Jadi bisnis plan ini luar biasa manfaatnya. Jangan dianggap sepele, sehingga Anda penting berusaha untuk membuat bisnis plan sejak. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan jelas, dan jika belum, silahkan Anda baca dalam buku yang terkait dengan pembuatan bisnis plan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Pak Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.